Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita turut penggerak, satu jiwa, satu bangsa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Kita jadi dewantara, tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya. Kami penggerak bersemangat, takkan mundur, terus melangkah maju dengan tekad dan kuku. 10 pesona, satu tekad yang kuat. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras. 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 Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita turut penggerak. Selamat sore Bu Sulfi. Selamat sore Bu Dita. Iya, bagaimana kabar Bu Sulfi hari ini? Alhamdulillah Bu Dita, saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Dita? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Sulfi. Oh iya Bu Sulfi, katanya waktu itu ingin bertemu dengan saya. Ada yang bisa saya bantu? Betul Bu. Begini ya Bu Dita ya. Saya itu merasa akhir-akhir ini di kelas saya itu sepertinya anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran saya dan mereka juga ramai Bu di kelas saya itu. Oh, jadi Bu Sulfi merasa anak-anak itu kurang aktif dan ramai ya di pelajaran. Seperti itu kan Bu? Betul Bu. Soalnya mereka seperti kurang tertarik dengan cara saya mengajar. Bahkan ketika saya adakan tanya jawab, mereka juga tidak respon. Dan kadang saya juga harus menunjuk salah satu dari mereka seperti itu Bu, agar mereka itu dapat merespon saya. Itu jadi murid-murid Ibu ini tidak hanya ramai tapi juga kurang aktif ya Bu. Lalu apa yang Bu Sulfi inginkan dari pembicaraan kita saat ini Bu? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas itu, khususnya dapat mengaktifkan siswa di pembelajaran saya. Seperti itu Bu Dita. Bagus sekali Bu Sulfi. Lalu apa tujuan Ibu meningkatkan kompetensi mengelola kelas tersebut Bu? Oke, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu Dita, dan juga menyenangkan bagi siswa-siswa saya sehingga mereka tertarik dalam pembelajaran saya. Seperti itu Bu Dita. Menurut Bu Sulfi, pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan itu seperti apa Bu? Ya tentu mereka ketika pembelajaran hadir sepenuhnya di pembelajaran saya. Maksudnya anak-anak itu fokusnya tidak kemana-mana, seperti main HP, ya, main gadget sendiri. Kemudian ada anak-anak juga yang saya lihat itu ada yang main game, seperti itu Bu Dita.
Oh, jadi Bu Sylvie ingin agar anak-anak itu fokus sepenuh hati mengikuti pembelajaran. Begitu ya, Bu? Ya, betul Bu. Iya, Bu Sylvie. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Sylvie sekarang dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya merasa masih di posisi 7 Bu. Karena murid-murid saya itu lumayan banyak sih yang kurang fokus pas pembelajaran seperti itu. Di posisi 7, nggih, kondisi angka berapa yang Bu Sylvie harapkan ke depannya yang dapat terwujud? Tentunya di posisi yang tidak mulu-mulu ya Bu Dita. Posisi 9 itu. Oh, alhamdulillah. Kepinginnya di posisi 9 deh. Kemudian usaha apa yang Bu Sylvie lakukan untuk mencapai kondisi yang seperti itu, Bu, di kondisi 9? Saya itu mencoba mengubah metode mengajar saya Bu. Yang semula banyak ceramahnya, karena di pembelajaran agama itu banyak ini ya materi-materi yang harus dijelaskan, sehingga saya itu banyak ceramah selama ini Bu Dita. Kemudian saya ingin merubah dengan banyak ceramah itu tidak lagi sekarang. Saya lebih banyak memberikan ruang bagi mereka untuk berkolaborasi, berdiskusi, mungkin dengan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, seperti itu Bu Dita. Luar biasa, Bu Sylvie. Apakah usaha yang telah Bu Sylvie lakukan itu membawa efek perubahan yang positif, Bu? Sepertinya belum ya Bu ya, karena masih banyak nih anak-anak yang yang saya lihat mereka masih suka berbicara, suka ngobrol dengan teman-temannya dan bermain gadget itu Bu. Dan apakah ada strategi lain yang ingin Bu Sylvie terapkan? Sepertinya saya harus mencari tahu terlebih dahulu ya Bu ya, penyebab kenapa mereka itu tidak terasa tidak tertarik dengan pembelajaran saya, kemudian kurang fokus dengan pembelajaran saya. Mungkin saya juga harus membuat keyakinan kelas ya Bu ya, agar mungkin juga saya juga harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar mereka tidak bosan dengan pelajaran saya. Bagus sekali ya Bu Sylvie, dengan keyakinan kelas mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Dan Bu Sylvie juga akan melakukan pembelajaran yang tentunya berpusat pada siswa ya Bu? Betul sekali Bu Dita. Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, sehingga anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran saya, dan tentunya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Nah, kira-kira kapan Bu Sylvie akan melakukannya? Segera mungkin ya Bu ya. Insya Allah besok itu saya akan masuk kelas yang sama. Saya mulai mengajar dengan metode yang berbeda dan menarik. Dan tak lupa untuk keyakinan kelas juga akan segera saya lakukan. Saya akan buat dengan anak-anak seperti itu Bu Rita. Baik Ibu Sylvie, untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut, apakah Bu Sylvie perlu support dan siapa yang kira-kira bisa dimintai bantuan oleh Bu Sylvie untuk mensupport? Oke Bu Rita, support itu penting sekali buat saya. Saya perlu support dari kepala sekolah, dari rekan-rekan saya, karena pembelajaran menurut saya pembelajaran bisa berhasil jika ada kolaborasi dari kepala sekolah dan rekan sejawat juga. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Sylvie setelah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Bu Sylvie? Alhamdulillah, saya merasa sedikit lega ya Bu ya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya,
dan itu bisa, ternyata saya bisa munculkan sendiri ya Bu ya, solusi tersebut. Iya, Bu Dan terima kasih Sulfi. juga Bu Dita Iya, diskusi karena kita. sudah bersedia meluangkan waktunya. Iya, dengan diskusi ini, alhamdulillah Bu Sulfi sudah menemukan solusi-solusi terbaik untuk permasalahan di kelasnya. Semoga usaha-usaha yang Bu Sulfi lakukan dapat berjalan dengan lancar dan terciptanya tentunya kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ya Bu Dita, mungkin di lain waktu saya minta kesempatan lagi untuk adakan coaching lagi, nggih? Nggih, baik. Untuk coaching kali ini saya kira sudah cukup nggih. Saya tunggu perkembangan selanjutnya setelah Bu Sulfi melakukan perubahan di kelas. Kita akan bertemu lagi nggih, Bu? Nggih Bu Dita, terima kasih Bu Dita. Ya, baik. Kerja